Kisah ini akan berfokus pada lakon utama kita yang bernama Cha Woo-sul dan 3 teman-temannya yang bernama An Soo-young, Lee Wo-jun, dan Sang-hyuk. Sebagai mantan narapidana, cukup sulit untuk mereka beradaptasi sosial di lingkungan sekitar, karena pandangan dunia terhadap mantan pelaku kejahatan masihlah dianggap sebelah mata. Dan satu-satunya tempat di dunia yang bisa mereka andalkan hanyalah dukungan satu dengan yang lainnya. Walaupun tujuan dan harapan mereka itu tidaklah sama. Meskipun Cha Woo-sul sudah keluar dari penjara, ia tidak lupa untuk mengunjungi Jung Do-yoon, seorang narapidana yang dulu merupakan orang yang mengajarinya ilmu bela diri selama di penjara. Woo-sul banyak bercerita tentang kehidupan teman-teman narapidana lainnya setelah keluar dari penjara. Woo-sul bercerita bahwa dirinya diajak oleh Sang-hyuk untuk bekerja di gimnasium. Walaupun hanya sebagai pekerja paruh waktu, Cha Woo-sul sangat bersyukur bisa bekerja di gimnasium, karena selain bisa mendapatkan tempat tinggal sementara, di sana dia juga bisa berolahraga bersama Sang-hyuk seusai bekerja, demi tujuannya menjadi atlet bela diri profesional. Do-jun sangat senang mendengar cara Woo-sul bisa menjalani kehidupannya di luar sana. Namun dia juga mengingatkannya setelah Woo-sul keluar dari penjara, pasti akan ada banyak orang yang mencoba menghasutnya. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu karena dia akan selalu mendoakan dan mendukungnya dari sini. Waktu pun berlalu, terlihat Woo-sul yang sedang menjalani pekerjaannya di gimnasium. Bersamaan dengan itu, Song-hot yang merupakan atlet MMA profesional sedang berlatih tanding dengan sang manajer. Sebelum malam harinya, dia akan melakukan pertandingan penting di suatu tempat. Sambil terus mengayunkan pukulan dan tendangan ke arah sang manajer, Song-hot terlihat sedang memakinya karena kenapa dia tidak bisa menyediakan samsak manusianya. Jimin mengatakan kalau sudah tidak ada orang yang mau lagi dibayar untuk menjadi samsaknya karena pukulannya yang terlalu kuat. Akan tetapi jika Song-hot masih bersikeras ingin adanya samsak manusia, mungkin tukang bersih-bersih gimnasium itu bisa menjadi alat latihannya. Song-hot jelas sangat senang melihat Woo-sul yang nampak lemah dan bisa dijadikan alat pemuas egonya. Awalnya Woo-sul sempat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Song-hot. Namun setelah dia mengiming-imingi Woo-sul dengan bisa menjadikannya atlet kalau Woo-sul bisa mengalahkan atlet profesional, membuat Woo-sul sangat bersemangat untuk berlatih tanding dengan Song-hot. 저거 보고 하나 챙겨줘라. 샌드백 벌써 들어왔다. 혹시 아냐? 프로 선수 얘기면 관장이 너 선수 시켜줄지? 와 진짜 샌드백 표정 대박이다. Woo-sul diberikan sarung tinju dan alat pengaman kepala. Akan tetapi karena dia ingin melihat seberapa jauh kemampuan dirinya, Woo-sul menolak untuk memakai alat pelindung di kepalanya. Melihat Woo-sul yang nampak meremehkan dirinya membuat Song-hot makin bersemangat dengan terus melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Woo-sul. Woo-sul hanya bisa terus bertahan menerima pukulan-pukulan itu hingga dia mendapatkan momen di mana bisa beradu kekuatan pukulan tangan dengan Song-hot. Pukulan keras itu membuat Song-hot sangat kesakitan hingga menyebabkan pergelangan tangan kanannya kesleo, yang tentu saja membuat Jimin panik karena nanti malam Song-hot mempunyai sebuah pertandingan penting. Sang pemilik gimnasium yang melihat hal tersebut sangat marah kepada Woo-sul dan meminta Sang-hyuk untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang yang dia bawa bekerja di gimnasium miliknya. Malam berlalu, nampak di sebuah gedung terbengkalai orang-orang kaya dari berbagai penjuru negara Korea Selatan sedang berkumpul untuk bertaruh di sebuah pertarungan ilegal. Banyak uang dikeluarkan hanya demi bertaruh kepada para petarung-petarung pilihan mereka. Hingga pertarungan terakhir yang mempertemukan Tank dengan sang atlet profesional MMA, Song-hot. Mereka semua sangat menantikan pertarungan ini, sebab Song-hot merupakan atlet profesional yang mau bermain di pertarungan ilegal ini. Apalagi selama Song-hot bermain, dia belum pernah kalah sekalipun. Ketua sekaligus pemilik arena pertarungan yang mengetahui kalau Song-hot tidak bisa datang ke arena, lalu merubah pertarungan agar para pelanggannya masih bisa menikmati hiburan. Dia akan maju sebagai petarung pengganti, yang membuat banyak petarung senang dan tidak senang karena mereka tahu seberapa gilanya Hyun Woo-young dalam bertarung. Akan tetapi sebagai daya tarik tambahan para petarung, sebuah peraturan baru pun diterapkan dengan akan memberikan uang kemenangan double
bagi para petaruh yang memilih tank jika dia sanggup bertahan selama 30 detik melawan Yunwoo. Melihat tank yang sangat ketakutan melawannya, Yunwoo pun berbisik kepada tank untuk jangan gugup dan tegang, karena jika tank bisa memukulnya sekali saja, maka semua hutang-hutangnya akan Yunwoo hapuskan. Tank dibuat tak berdaya setelah menerima 2 pukulan dan 1 tendangan dari Yunwoo dalam tempo 10 detik, dan apesnya dia masih harus merelakan kakinya cacat seumur hidup setelah Yunwoo mematahkan pergelangan kakinya. Tidak datangnya Songot karena pertarungan jelas membuat Yunwoo sangat marah. Apalagi setelah mendengar kalau cedera pergelangan tangannya itu diakibatkan dirinya kalah bertarung dengan tukang bersih-bersih gym. Yunwoo akan membiarkan Songot tetap hidup akibat masalah yang dibuatnya. Akan tetapi manajernya lah yang menentukan apakah Songot memang layak hidup ataukah mati. Yunwoo lalu memberikan Jimin sebuah tantangan bila dia bisa bertahan selama 10 detik menahan teriakan ketika tangannya masuk ke dalam panci panas, maka Yunwoo akan membiarkan Songot hidup. Namun jika sebaliknya, maka kematian akan menjadi hal yang pasti untuk mereka bertiga. Daepo, orang kepercayaan Yunwoo, mengatakan kalau orang yang telah membuat pergelangan tangan Songot cedera adalah orang yang juga menusuk mata Bae Seok-chan serta membuatnya babak belur 6 bulan yang lalu. Scene pun berganti dengan memperlihatkan Wusul yang sedang menerima telepon dari Sang Hyuk untuk mengabarinya kalau malam ini dia boleh kembali tidur di asrama gimnasium karena sang pemilik gimnasium telah mempertimbangkan untuk tidak memecatnya. Wusul senang mendapatkan kabar tersebut. Akan tetapi ketika dia akan kembali ke gimnasium, tak sengaja Wusul melihat Wonjun yang sedang berada di rumah seseorang, berusaha meminta maaf kepada orang yang dulu pernah dibulinya hingga mengalami cacat seumur hidup. 뛸 수 있겠나? 뛰보라니까. Usahanya saat ini mungkin memang belumlah sesuai dengan harapan Wonjun karena orang tersebut tidak mau menerima permintaan maaf dari Wonjun. Seperti juga halnya orang-orang yang ada di dalam daftar catatannya. Won selalu menyapa Wonjun tetapi dia tidak ingin bertanya dengan apapun yang dilakukan oleh Wonjun, yang kemudian mengajaknya untuk pergi ke kedai makan milik Sung Yong. Sesampainya di kedai truk food Sung Yong, Wonjun dan Sung Yong sempat berdebat tentang hutang-hutang di masa lalu mereka. Meskipun itu hanyalah sebuah candaan pertemanan di antara mereka berdua, Wusul hanya bisa tersenyum melihat kelakuan mereka berdua. Sebelum akhirnya Yoo Ji-hye, guru les Wonjun, datang untuk nongkrong bersama dengan mereka bertiga. Tak jauh dari tempat mereka nongkrong, nampak seorang pengendara mobil sport melaju ugal-ugalan, membahayakan pengguna lalu lintas lainnya. Pengendara mobil itu adalah Yunwoo, yang kemudian turun dari mobilnya menuju ke tempat truk food Song Yun untuk bertemu dengan Wusul. Yunwoo berkata kalau dialah orang yang telah mempekerjakan Bae Seok-chan, dan hanya dengan melihat matanya saja Yunwoo bisa menyimpulkan kalau Wusul lebih baik dibandingkan dengan Bae Seok-chan. Maka dari itu Yunwoo menawari Wusul untuk bekerja dengannya karena dia akan mendapatkan uang lebih banyak dari yang diharapkannya. Wusul langsung menolak mentah-mentah permintaan Yunwoo sebab hidupnya akan bergantung pada dirinya sendiri dan bukan dari orang lain. Tak lama seorang pengemudi yang merasa terganggu dengan cara Yunwoo mengemudi mendatanginya. Namun hanya dengan sekali pukulan Yunwoo saja mampu membuat orang tersebut jatuh tak sadarkan diri. Yunwoo yang melihat Ji-hye di sana terbesit akan sebuah rencana yang bisa digunakannya untuk memaksa Wusul menuruti segala permintaannya. 어쩔 수 없네 이거. 여친인가 봐. Keesokan harinya, ketika Ji-hye akan pulang setelah bekerja, dia dikejutkan dengan suara barang-barang yang terjatuh. Ji-hye lalu mencoba untuk menolong wanita tersebut dan membantu wanita itu untuk memasukkan barang-barang belanjaannya ke dalam mobil. Namun ternyata wanita yang bernama Park Si-yoon merupakan bawahan dari Yunwoo, berniat menculiknya dan ingin membawa Ji-hye ke suatu tempat.
Kabar penculikan Jihye pun segera diketahui Wusul beserta dengan teman yang lainnya ketika mereka berempat sedang berada di gimnasium. Wusul sangat panik sehingga ingin mencari Jihye sendirian saja. Melihat tindakan gegabah Wusul, Won Jun pun berusaha menahannya dan meminta Wusul untuk berpikir lebih matang karena bukan hanya dia saja yang khawatir dengan keadaan Jihye. Tak lama, Wusul pun mendapatkan sebuah pesan yang memberitahunya kalau wanita yang sedang dicarinya itu kini berada di bekas resort Wongbi yang terbengkalai. Sesampainya di tempat yang dimaksud, mereka berempat lalu membagi menjadi dua tim agar bisa segera menemukan di mana keberadaan Jihye yang diculik. Setelah lama berkeliling, mereka berempat pun belum bisa menemukan di mana keberadaan Jihye. Hingga Wusul tak sengaja sayup-sayup mendengar suara ponsel milik Jihye dari dalam gedung. Won Jun sempat menahan Wusul untuk tidak gegabah masuk ke dalam sana. Karena lebih baik kalau mereka berdua menunggu dulu kedatangan Sung Yong dan Sang Yuk datang ke sini. Namun lantaran Wusul yang sudah sangat cemas dengan keadaan Jihye tidak peduli dengan apapun perkataan Won Jun. 이거 색깔 봐라. Berhasil melumpuhkan kedua orang yang menjaga Jihye, Wusul pun segera melepaskan ikatan yang membelenggu tubuh Jihye. Namun tak berselang lama, puluhan preman yang dipimpin oleh Shin Yu segera memenuhi tempat tersebut dengan maksud membawa mereka bertiga pergi ke tempat Yoon Soo yang telah menunggu di markas arena pertarungan miliknya. 시 성공. Sang Yuk dan Suyong yang melihat mereka bertiga telah diculik berusaha mengikuti kemana mobil itu membawa ketiga rekanan mereka dari belakang. 오늘 아침 송곳이라는 이름으로 알려진 격투기 선수 Keesokan paginya, kabar tentang kematian Songgot menjadi berita yang menggemparkan penjuru sudut kota. Karena selain ditemukan dalam keadaan mengenaskan di bataran Sungai Han, para pihak kepolisian juga menduga kalau insiden ini terjadi akibat konflik dengan sang manajer dan setelah melakukan pembunuhan itu, sang manajer melakukan bunuh diri. Selain kedua mayat tersebut, pihak kepolisian juga menemukan mayat wanita bernama Choi yang merupakan kekasih dari Songgot. Beberapa waktu pun berlalu, Wusul yang terbangun dari pingsannya agak terkejut mendapatkan dirinya yang terikat di kursi dengan melihat Yunwoo di hadapannya. Wusul berusaha memberontak dan bertanya tentang di mana keberadaan dari teman-temannya. Yunwoo pun lalu membalikkan kursi Wusul agar dia juga bisa melihat kondisi dari kedua teman-temannya dalam keadaan yang sama dengan dirinya, yang kemudian mengajak Wusul untuk sedikit bermain permainan yang dimana dia diharuskan memilih salah satu di antara kedua temannya untuk tetap hidup. Melihat Wusul yang sangat kebingungan memilih membuat Yunwoo agak jengkel karena urusannya bukan hanya menunggu Wusul memilih salah satu di antara kedua temannya. Yunwoo lalu memberikan perintah kepada Si-Yun menggantikan posisi dirinya meneruskan permainan ini. Tapi jangan lupa untuk merekam semua kejadian ini. Si-Yun memberikan waktu selama 10 detik untuk Wusul segera memilih karena jika dalam waktu 10 detik yang diberikannya Wusul masih tidak bisa menentukan mana dari kedua temannya mati, maka Si-Yun akan membunuh mereka berdua di hadapannya. Wusul yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa berteriak memohon ampunan kepada Si-Yun. Hingga 10 detik pun berlalu, Si-Yun memutuskan untuk menusukkan pisaunya ke perut Won Jun. Tak puas dengan tusukan pertamanya, Si-Yun menusuk kembali perut Won Jun. Namun yang tidak diduga, ternyata Won Jun berhasil lepas dari ikatannya yang kemudian menyerang balik Si-Yun menggunakan pukulannya.
Sion yang tersadar dari pingsannya lalu segera memerintahkan semua anak buahnya yang berjaga untuk bergerak menangkap ketiga tawanan mereka yang berusaha kabur dari sana. Menyadari banyaknya penjaga yang berusaha menangkap mereka bertiga, Wonjun dan Wosul terpaksa membrutal membantai semua penjaga yang berusaha menangkap mereka semua. Melihat tak ada habis-habisnya para penjaga yang mengejar mereka bertiga, Wonjun meminta Wosul dan Jihye untuk segera pergi dari sana. Sedangkan dirinya akan mencoba mengulur waktu menahan para penjaga di tangga darurat gedung terbengkalai ini. Sementara itu di luar gedung, Sang-hyun dan Soo-young yang telah sampai di sana berusaha untuk segera masuk ke dalam gedung setelah melihat banyaknya penjaga yang berlari masuk ke dalam gedung. Wosul dan Jihye terus berlari untuk keluar dari gedung, namun ketika mereka sampai di basement parkir, para penjaga telah berada di sana menunggu kedatangan mereka. Wosul bersiap untuk melawan mereka, namun untung saja Sang-hyun dan Soo-young yang telah tiba di sana langsung membrutal melawan para penjaga gedung tersebut. Segera setelah menghabisi para penjaga, mereka berempat lalu menyusul ke tempat Woo-jun berada dan menemukan kondisi dari para penjaga yang sudah babak belur dihajar oleh Won-jun. Mereka berlima lalu bergegas keluar dari gedung menyelamatkan diri dari para penjaga gedung yang masih berusaha untuk menangkap mereka semua. Luka tusukan di perut Won-jun ternyata semakin lebar akibat pertarungannya yang membuat Won-jun harus kehilangan banyak darah selama perjalanan mereka menuju ke rumah sakit. Won-jun meminta sahabat-sahabatnya itu untuk tetap meneruskan mimpi mereka meskipun saat ini dunia membenci mereka. Dalam kesadarannya yang semakin menghilang, Won-jun pun teringat kembali tentang orang-orang yang dulu dibulinya dan meminta khusus kepada Wosul menemui mereka semua untuk menyampaikan permintaan maafnya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya di masa lalu terhadap mereka semua. Di saat kesedihannya karena kehilangan salah satu sahabat baiknya, Wosul teringat kembali saat ketika dia dan Won-jun dalam perjalanan sebelum ke tempat kedai Soo-young. Woo-jun bercerita tentang ke-31 orang yang harus dia datangi untuk meminta maaf atas perbuatan masa lalunya. Sebenarnya dia tidak punya keberanian kalau harus meminta maaf kepada mereka semua. Apalagi dia sudah menduga kalau mereka semua pasti akan menolak permintaan maaf dari dirinya. Namun entah kenapa setelah berteman dekat dengan Wosul, dia malah mempunyai keberanian untuk melakukan semua ini. Wosul hanya bisa menangis di depan altar Won-jun hingga tiba-tiba seorang wanita datang memukulnya dari belakang. Wanita itu bernama Leon-jin yang merupakan adik kandung dari Won-jin. Dia terlihat sangat marah dan terus meneriaki hingga memukuli Wosul yang nampak hanya terdiam mendapatkan cacian dari Yeon-jin. Hingga Sang-hyun dan Soo-young harus masuk ke dalam menghentikan hamukan yang dilakukan Yeon-jin terhadap Wosul, lalu meminta Soo-hyun untuk membawa Wosul keluar dari sana. Sementara dia akan meredamkan amarah Yeon-jin yang begitu membara terhadap Wosul. Wosul terlihat terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dengan Won-jun, sampai-sampai dia ingin menukar nyawanya demi menggantinya dengan nyawa Won-jun.
Wusul menyesal karena kenapa dia harus belajar bela diri, karena semua kejadian ini berawal dari dirinya yang ingin menjadi kuat, namun malah tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Suyong yang mendengar hal tersebut tentu saja semakin dibuat kesal, karena seharusnya dia tidak perlu terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi yang membuat Wonjin berubah menjadi lebih baik seperti ini, semuanya akibat dorongan dari dirinya. Jadi tidak perlu harus menangisi terus kepergian Wonjin, sebab Wonjun sangat bahagia bisa mengenal dirinya sebelum takdir memisahkan mereka. 윤지희! Sementara itu, di dalam gedung pemakaman, ketika Jihe mendapatkan telepon dari ibunya, dia tak sengaja bersenggolan dengan seorang mencurigakan yang ternyata datang ke sana, khusus menemui detektif yang sedang menangani kasus ini. Jihe lalu mendengarkan obrolan sang detektif dari tangga darurat yang berkata kalau dia tidak bisa langsung membelokkan kasus pembunuhan ini. Setidaknya berilah waktu 2 hari lagi bagi dia untuk mengarang kasus pembunuhan ini agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dai pun tidak peduli dengan bagaimana cara dia menyelesaikan kasus ini, karena yang terpenting adalah nama baik bosnya di kalangan masyarakat. Mendengar obrolan penting yang tidak disengaja tersebut, Jihe langsung mendiskusikannya dengan Sang Yung dan Suyong. Mereka terus saja marah mendengar hal tersebut, apalagi setelah mengetahui kalau Yunwoo malah mengirimkan karangan bunga untuk kematian Wonjun. Suyong semakin dibuat marah melihat karangan bunga tersebut. Sang Yun mencoba menghentikan kemarahannya itu, namun dia malah dikatakan pengecut oleh Suyong karena tidak mau berbuat apa-apa demi membalas kematian sahabat mereka. Sang Yun mengatakan kalau mereka harus berpikir secara jernih dulu sebelum bertindak, karena dengan emosi mereka saat ini, yang mereka lakukan hanyalah menyetor nyawa kepada pihak musuh. Jihe lalu berusaha melerai perdebatan di antara mereka berdua, dan tak sengaja juga dilihat oleh Yunjin, yang kemudian menyadari kalau kematian kakaknya itu disebabkan oleh orang yang telah mengirimkan karangan bunga untuk kakak kandungnya. Dan melihat Wusul yang hanya duduk terdiam sambil terus melihat catatan buku yang ditinggalkan Wujun kepadanya. 원준이 형 이렇게 만든 놈들 죗값. Tak ingin kematian Wujun sia-sia, Wusul pun mengajak Sung Yun dan Suyong untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh Yunwoo, karena hukum saja tidak akan bisa digunakan untuk membalas apa yang telah dilakukan Yunwoo. Namun mereka harus menyusun sebuah rencana dahulu sebelum melakukan semua itu. Yunjin yang mengetahui rencana tersebut meminta mereka bertiga untuk mengajaknya juga, karena dia pun tidak akan tinggal diam begitu saja atas perbuatan orang yang telah membunuh kakak kandungnya. Segera setelah itu mereka lalu menyusun sebuah rencana agar mereka bisa mendapatkan bukti atas kejahatan yang Yunwoo lakukan. Karena saat itu Wusul mendengar kalau Yunwoo meminta anak buahnya merekam kejadian di saat mereka bertiga diculik. Jihe menduga kalau pasti ada sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan rekaman tersebut. Namun tidak mungkin juga bagi mereka untuk menyisiri setiap gedung mengingat banyaknya orang yang berjaga di gedung itu. Maka untuk mencari ruangan tersebut mereka harus membiarkan orang-orang yang di sana yang menuntun mereka dengan cara mengirimkan sebuah kotak kosong berisikan kamera yang nantinya dikirimkan oleh Yunjin, karena hanya dia sajalah yang belum diketahui oleh para penjaga gedung Yunwoo. 그러니까 잘 갔더라. 대박. 이게 진짜 먹히네. 아니 오른쪽이 아니고 왼쪽. 이거 같은데요. 뭐예요 이거? 몰라 이씨. 잘 챙겨라. Rencana mereka berjalan dengan mulus sehingga saat ini mereka punya denah tentang di mana keberadaan dari ruang perekam, dan segera setelah itu mereka berempat pun menerobos penjagaan dengan masuk ke area gedung dengan membawa put truk milik Sung Yun. Para penjaga yang melihat ada orang yang menyusup masuk ke gedung segera mendekati truk yang terparkir di area basement parkir. Akan tetapi yang tidak mereka sadari ternyata Sun Yong telah menyiapkan sebuah jebakan yang membuat dirinya harus merelakan truk put miliknya meledak, membunuh beberapa orang penjaga gedung Yunwoo.
원준한테 다 가져다 놔. 싹 다 내려가서 찾아내. Hampir separuh penjaga turun di basement parkir setelah mendengar ledakan tersebut, yang tentu saja membuat Wusul, Sang-hyuk, Sung-yong, dan Eugene semakin leluasa masuk ke dalam gedung dan menghajar semua orang yang berada di aula utama gedung Yunwoo. Setelah menghabisi semua orang yang berada di aula, Wusul masuk ke dalam sendirian untuk mendapatkan bukti video kejahatan Yunwoo. Tetapi tak berselang lama, para penjaga yang tersisa masuk kembali ke gedung aula untuk menghabisi Sung-yun. Sesampainya di ruang perekam, Wusul meminta Woojin mencari perekaman video pada tanggal 22 Agustus. Akan tetapi setelah menemukan folder tersebut, ternyata rekaman tersebut telah dipindahkan Yunwoo yang menyadari kalau Wusul akan kembali ke sini mengambil rekaman video tersebut. Yunwoo lalu memutar rekaman video tersebut menggunakan pengeras suara agar mereka berempat bisa mendengar suara kematian Yoonjin dan meminta Wusul untuk mengambilnya sendiri di ruangan arena pertarungan. Daepo mempersilahkan Wusul untuk naik ke atas, namun tidak membiarkan ketiga rekanannya pergi dari tempat ini dan meminta semua bawahannya untuk membersihkan kekacauan yang ada di basement parkir. Sementara mereka bertigalah yang akan menghadapi bocah-bocah pemarah ini. 다녀올게요. 애들 다 데리고 지하 주차장 정리해. 네, 알겠습니다. 거의 발자국 싸움 좀 하니? Sesampainya di sana, Yunwoo lalu menunjukkan flashdisk berisikan rekaman video tersebut kepada Wusul. Yunwoo memberikan dua pilihan kepada Wusul. Yang pertama, segera mengambil flashdisk tersebut atau memilih untuk bersenang-senang dahulu dengan dirinya. Namun jika dia hanya ingin mengambil flashdisk tersebut saja, maka Wusul harus memilih salah satu di antara teman-temannya yang mati menyusul rekanannya. Tak ingin teman-temannya bernasib sama dengan Woojin, Wusul pun terpaksa meladeni semua pertarungan yang sangat diinginkan oleh Yunwoo. 친구보다 가족이 더 자극적이려나? Wusul sangat kewalahan dalam menghadapi Yunwoo yang bahkan membuat dirinya tidak bisa melayangkan satu pukulan yang bisa melukai Yunwoo. Sementara itu, ketiga rekanan Wusul sedang disibukkan dengan lawan-lawan mereka. Namun di antara ketiga rekanannya, hanya Yoonjin lah yang sementara unggul sanggup untuk melumpuhkan lawannya. Yunwoo sangat kesal kepada Wusul karena harapannya bisa mendapatkan pertarungan yang serius dengan Wusul berakhir dengan kekecewaan. Sebab Wusul tidak sekuat yang diharapkan dirinya. Dia lalu memutar kembali rekaman video saat itu agar Wusul mempunyai semangat dalam bertarung dengannya. Apalagi jika dia tidak bisa mengalahkannya, Yunwoo memastikan akan membunuh ketiga rekanannya yang lain. Sama seperti apa yang terjadi di dalam video tersebut. Wusul merasa putus asa, tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan Yunwoo, hingga tiba-tiba sebuah dorongan perasaan dari Wonjun membuatnya bangkit dan melakukan perlawanan yang lebih serius terhadap Yunwoo.
Sangyup, Sunyeon, dan Yeonjin terlihat masih berusaha untuk melawan musuh-musuh mereka. Apalagi lawannya mempunyai kekuatan fisik serta kemampuan bela diri yang bisa dikatakan lebih unggul sedikit dibandingkan dengan mereka bertiga. Pertarungan mereka bertiga pun berakhir dengan baik, meskipun mereka bertiga harus menderita luka di sekujur tubuh mereka. Yunwo dan Wusul yang terlihat sudah sangat kelelahan dan kesakitan masih berusaha melawan dengan kekuatan yang masih mereka miliki. Yunwo yang tidak mampu untuk melawan Wusul lagi berusaha mendorongnya keluar dari jendela. Namun Wusul mampu bertahan, yang bahkan dirinya terlihat sangat berusaha untuk menyelamatkan Yunwo yang pasrah terjatuh dari lantai atas gedung. Yunwo mengatakan jika Wusul pasti akan menyesali keputusannya karena malah mencoba menyelamatkan hidupnya. Namun Wusul mengatakan jika mereka berdua sangatlah berbeda sebab dia masih punya sesuatu yang membuat hidupnya menjadi berarti. 달라? 네가 나를 달라! 씨가 오늘 검거됐습니다. 선모 씨는 정... Keesokan paginya, berita tentang penangkapan Yunwo menjadi berita yang sangat mengejutkan di Korea Selatan. Sebab selama ini dia dikenal kerap melakukan bisnis dengan tokoh-tokoh terkenal di dunia politik. Terungkapnya kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Yunwo menjadi pukulan berat bagi kolega-kolega bisnisnya. Apalagi banyak bukti ditemukan di dalam flashdisk yang menjadi barang bukti dari kejahatannya. Waktu pun berlalu, Wusul terlihat sedang berusaha menuntaskan pesan terakhir Wonjun kepadanya dengan mendatangi satu persatu orang yang dulunya menjadi korban perundungan Wonjun. Mereka semua masih sakit hati dan menolak permintaan maaf Wonjun, meskipun mereka juga mengetahui kalau Wonjun telah mati. Wusul lalu berkunjung menemui Dongyun di penjara untuk berkata kalau dia sekarang sudah mengerti dengan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Wusul mengakui kalau dirinya lebih hidup saat bertarung, menikmati setiap pukulan demi pukulan yang diarahkan kepada lawan. Akan tetapi bukan pertarungan jalanan yang dia inginkan, melainkan bertarung dengan pilihannya sendiri di arena profesional. Dan jika suatu saat Dongyun keluar dari penjara, dia ingin melawannya dengan kerja keras yang dimulainya dari sekarang. Dongyun tersenyum dengan hal tersebut dan meminta Wusul untuk benar-benar serius berlatih sebelum akhirnya dia menantang dirinya. Dan sebelum film ini berakhir, Wusul, Sangyut, Sunyeon, dan Yeonjin seperti menemukan sebuah harapan dan cita-cita baru dari sebuah selebaran kompetisi ICMFA World Rocking Championship yang sebentar lagi akan diadakan, dan setidaknya dengan hal tersebut mereka menemukan gairah kembali untuk hidup melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sementara itu di dalam penjara, Yunwo mulai menjalani masa hukumannya di sana dan dia berada dalam satu ruangan yang sama dengan Dongyun yang nampak senang menunggu kedatangannya di sana, dan film pun berakhir.